ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati yakni Ustazah Dr. Nani Zahratul Mufidah MPDI selaku dosen mata kuliah pembelajaran tematik, dan gak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Udatul Hasanah. Saya dari program studi PGMI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini dalam video ini kami bertujuan untuk membuat video micro teaching yang akan kami lakukan dari tahap pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutupan. Baiklah, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tidak lupa, Ibu akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu, yakni tepuk fokus. Jadi kalian harus ikuti Ibu dulu ya. Nah, sekarang kita akan tepuk fokus. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang udah fokus belum? Oke, sudah fokus ya. Nah, sekarang untuk ketua kelasnya siapa? Oke, baik. Untuk ketua kelasnya, coba dipimpin doa terlebih dahulu ya. Oke. Doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa pembuka hati. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, karena doa sudah selesai, maka selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya berarti? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, yakni terkait lingkungan sahabat kita dengan subtema lingkungan dan manusia, maka sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih lingkungan itu? Nah, betul sekali. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara manusia dan lingkungan? Nah, hubungan antara manusia dengan lingkungan, yakni manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk hidup. Nah, oleh karena itu, manusia harus menjaga lingkungan agar tetap sehat, bersih, dan tetap nyaman. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni mengidentifikasi ide pokok pada setiap paragraf teks non-fiksi tentang lingkungan dengan tepat. Yang kedua, menyusun ringkasan teks non-fiksi dengan bahasa sendiri hasil dari diskusi bersama kelompoknya. Dan yang tiga, menyampaikan hasil ringkasan dengan percaya diri di depan kelas. Nah, di sini Ibu punya suatu gambar yang nantinya akan kalian amati. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Kelihatan ya? Kira-kira kalau perumpamaan di daerah kita kekurangan air, kira-kira apa yang akan terjadi? Kehausan, kelaparan, terus tidak bisa mencuci. Nah, itu suatu kesulitan yang akan kita hadapi ketika kita kekurangan air bersih. Nah, Ibu akan bertanya lagi bahwasannya bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air di lingkungan sekitar kita. Kira-kira bagaimana kita menjaganya tuh gimana? Menggali sumur. Pertama, yang kedua, tidak mencemari sungai. Nah, iya, hal itu benar. Kenapa? Karena hal tersebut bisa membantu ketersediaan air yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang Ibu minta kalian berkelompok. Nah, caranya itu Ibu tidak akan membagi kalian atau kalian tidak akan menentukan kelompok kalian sendiri, tapi Ibu sudah membuat suatu undian, di mana dalam undian ini sudah tertera
angka di mana angkanya dari 1 hingga 3. Jadi nanti ada 3 kelompok. Nah, cara kerjanya tuh gini. Kalian maju satu persatu untuk mengambil undian ini. Nah, jika kalian mendapatkan angka yang sama dengan temannya, contoh, Tika dan Mita mendapatkan angka yang sama, yakni sama-sama angka 1. Jadi, Tika dan Mita ini akan menjadi satu kelompok gitu. Paham? Oke, kalau paham. Jadi sekarang Ibu minta kalian maju satu persatu untuk mengambil undian ini. Sudah menemukan kelompoknya? Oke, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya dan mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang telah Ibu berikan di lembar kerja yang akan Ibu berikan ini. Nah, yang pertama di sini Ibu akan memberikan kertas yang berisi gambar dan teks, ya teks non visi yang akan kalian amati. Nah, dari sini kalian akan setelah ini akan Ibu berikan lembar kerja. Di situ akan menentukan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini untuk tesnya. Ini akan Ibu berikan satu kelompok, satu kertas. Jadi kalian nanti diskusikan dengan teman kalian. Setelah diskusi, kalian menuliskan hasilnya di lembar kerja yang akan Ibu berikan. Paham? Paham ya? Oke. Nah, ini satu. Nah, untuk lembar kerjanya seperti ini anak-anak. Nanti ada 3. Oke, sekarang Ibu berikan dulu biar kalian paham apa yang harus kalian lakukan. Nah, sudah mendapatkan semua ya? Nah, dari sini kalian akan, dari covernya dulu, Ibu akan menjelaskan. Dari covernya kalian akan menuliskan nama kelompok kalian di sini. Nama kelompoknya itu apa, Bu? Nah, Ibu akan membagi, kan sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu sekarang akan memberikan nama. Kelompok 1 akan Ibu berikan nama air, kelompok 2 pohon, dan yang kelompok 3 tanah. Nah, di cover ini kalian nanti akan menuliskan nama kelompoknya. Kalau perumpamaan contoh, kalau kelompok 1 berarti kelompok air. Nah, jadi ditulis di barisan pertama. Nah, di sini juga ada anggota. Nah, jadi anggotanya tuh siapa aja? Nanti ditulis di sini. Ya, paham? Nah, yang kedua itu tugas yang kedua itu kita akan mencari ide pokok dari teks yang Ibu berikan tadi. Teks yang ada gambarnya itu. Nah, jadi dari teks itu kalian amati kira-kira ide pokok apa yang terdapat pada teks yang telah kalian terima. Nah, di sini ada panduannya juga. Tuliskan ide pokok paragraf pertama dan kedua dari teks yang diberikan serta berikan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, jadi yang pertama tugas kalian itu mendiskusikan dengan kelompok kalian bahwasannya apa sih ide pokok paragraf pertama. Jadi setelah kalian mendiskusikan, lalu dituliskan di sini ide pokok paragraf pertama tuh apa. Nah, jadi ditulis di sini. Nah, tugas yang kedua itu tuliskan ide pokok paragraf yang kedua. Jadi kalian menuliskan ide pokok pada paragraf yang kedua yang ada pada teks yang telah Ibu berikan tadi. Nah, dari kedua ini kan sama kan, mencari ide pokok. Namun ide pokoknya kan berbeda. Yang pertama ide pokok paragraf pertama, yang kedua ide pokok paragraf kedua. Nah, sedangkan tugas yang ketiga itu Ibu minta kalian menuliskan solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang ada pada teks. Nah, kalian tuh cari dulu informasi atau masalah apa sih yang ada di teks atau gambar yang telah Ibu berikan tadi, yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, dari permasalahan itu kalian merancang suatu solusi untuk menangani permasalahan seperti kekurangan air. Nah, solusinya tuh apa sih?
Bisa, tadi kan ada tuh yang bilang menggali sumur Bu, atau tidak mencemari sungai Bu. Nah, itu kalian tulis di sini nanti. Ya, paham? Oke, paham ya. Nah, tugas yang terakhir yakni membuat ringkasan. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini ada buatlah ringkasan yang terdiri dari masalah, penyebab, serta aksi warga yang digabung menjadi satu paragraf berdasarkan teks yang telah kalian baca, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, dari sini kalian membuat ringkasan. Nah, yang terdiri dari masalah, penyebab, dan aksi warga. Contoh, Ibu kasih contoh ini lingkungan. Nah, Ibu kasih contoh ya. Nah, kan ini kan ada masalah. Masalahnya dulu yang kalian cari. Oh, masalahnya ini kesulitan air. Nah, penyebabnya tuh apa sih? Oh, karena warga Waborobo ini sering membuang sampah di sungai, atau di desa Waborobo itu sangat lagi musim kemarau. Nah, kan bisa seperti itu. Nah, sedangkan aksi warganya itu seperti apa? Aksi warga mencari air, atau mencari air ke dataran rendah, bisa minta air ke tetangga atau membeli di toko-toko terdekat. Nah, kemungkinan kan bisa seperti itu. Nah, jadi dari masalah, penyebab, dan aksi warga yang kalian temui atau kalian analisis dari teks yang Ibu berikan tadi, kalian tuliskan di sini. Setelah kalian tuliskan di sini, kalian maju bersama kelompoknya, lalu mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari ringkasan yang telah kalian buat. Sekarang Ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk kalian mendiskusikan apa saja yang telah Ibu jelaskan tadi di lembar kerja siswa dari teks ini gitu. Jadi kalian baca dulu teksnya, kalian pahami gambarnya, kalian pahami teksnya, lalu kalian kerjakan. Oke, sudah selesai semua ya. Maka tahap selanjutnya adalah menyampaikan ringkasan yang telah kalian buat di depan kelas. Ibu berikan waktu 15 menit. Nah, jadi ini kan ada 3 kelompok nih. Jadi masing-masing kelompok itu mendapatkan waktu sekitar 5 menit untuk menyampaikan hasil ringkasannya di depan kelas. Kurang juga tidak apa-apa. Jadi Ibu berikan waktu paling banyak itu 5 menit. Kalau kurang dari 5 menit kalian menyampaikan ringkasan di depan kelas, tidak apa-apa. Paham? Oke, paham. Sekarang Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil ringkasannya di depan kelas. Dari sini kita kan sudah, masing-masing kelompok kan sudah menyampaikan tuh hasil ringkasannya di depan kelas, di depan teman-temannya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi pada hari ini. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya ide pokok adalah suatu gagasan utama pada suatu teks. Nah, ide pokok pada paragraf pertama itu adalah warga Kelurahan Waborobo kesulitan dalam mencari air bersih. Nah, ide pokok yang kedua itu yakni warga Kelurahan Waborobo kesulitan mendapatkan air bersih karena kelurahan tersebut terdapat pada dataran tinggi dan belum mendapatkan akses aliran air seperti PDAM. Kira-kira masih ada yang belum paham tidak terkait materi pada hari ini? Ibu rasa kalian sudah paham semua ya. Nah, kalau sudah paham semua, Ibu sekarang ingin memberikan soal kepada kalian agar kalian lebih paham terkait pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Ini yang pertama ada cover, di mana di sini kalian akan
menuliskan nama kalian terlebih dahulu, setelah itu absen. Nah, yang kedua di sini ada tugas individu berupa 5 isian singkat. Yang kedua ada esai. Nah, esai ini ibu berikan pertanyaan yang membuat kalian mengungkapkan pendapat kalian. Sekarang ibu akan memberikan soal ini kalian. Satu ya. Nah, kira-kira sudah selesai semua belum? Selesai ya. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan ke depan. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, ibu harap kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Kita bisa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mungkin bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Tika, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Ibu minta maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.